Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mat tamkin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan baca doa sebelum belajar ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, materi kita hari ini adalah mat tamkin. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu tidak pengertian mat? Ada yang tahu pengertian mat? Ya, Bu. Silakan Widna. Mat itu artinya panjang. Benar sekali. Oke. Mat artinya panjang. Sedangkan tamkin artinya yaitu penetapan atau meneguhkan. Nah, mat tamkin ini terjadi pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu apabila ada 2 huruf ya yang bertemu dalam satu kalimat. Nah, yang pertama itu berbaris kasrah dan bertasydid. Dan huruf ya kedua itu berbaris sukun. Dan mat tamkin ini kita baca sepanjang 2 harakat atau 1 Alif. Nah, adapun contoh dari mat tamkin ini yaitu, nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, mat tamkin ini pada keadaan pertama itu ada ya 2 huruf ya yang bertemu dalam satu kalimat. Ya pertama itu berbaris tasydid dan berbaris kasrah. Dan yang kedua itu berbaris sukun. Benar sekali. Nah, kita contohkan di sini. Contohnya yaitu yang ini. Cara membacanya yaitu tadi 2 harakat atau 1 alif. Cara membacanya itu seperti pengertiannya tadi, ada penetapan dalam ya itu. Membacanya itu seperti ummiyina. Nah, siapa yang bisa mencontohkannya? Silakan Widna. Ummiyina. Wah, benar sekali, luar biasa. Nah, ini ya, huruf tadi ya berbaris kasrah dan berbaris tasydid. Dan bertemu dengan huruf ya berbaris Sukun. Nah, inilah mat tamkin pada keadaan pertama. Karena Ibu jelaskan tadi ada 3 keadaan dalam mat tamkin ini. Selanjutnya keadaan kedua yaitu keadaan kedua yaitu ada waw sukun. Waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah. Dan setelah waw sukun ini ada waw yang berharakat. Contohnya yaitu Nah, pada keadaan kedua ini seperti yang Ibu jelaskan tadi ada waw sukun. Dan sebelum waw sukun ini ada huruf yang berharakat dhammah. Dan setelah waw sukun itu ada huruf waw yang berharakat. Nah, ini harakatnya fathah. Dan cara membacanya yaitu 2 harakat juga dan panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu.
Pada keadaan ketiga yaitu ada waw sukun yang sebelumnya itu ada waw yang berharokat dhamma. Contohnya yaitu contohnya itu ada waw sukun dan sebelumnya itu ada waw yang berharokat dhamma. Nah, kita contohkan dalam sebuah kata yalwuna. Ada waw sukun yang sebelumnya itu ada waw yang berharokat dhamma. Dan kita baca seperti yalwuna. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. Apakah murid-murid ibu ada yang ingin bertanya? Silakan Widna. Itu kan Bu tadi kalau yang keadaan yang kedua itu kan ada waw sukun, huruf sebelumnya itu berbaris dhamma dan setelahnya itu ada huruf waw kan. Jadi yang keadaan nomor 3 itu ada waw sukun dan sebelumnya itu waw dhamma. Namun setelahnya tidak ada waw yang berharokat kan. Itu perbedaannya Bu. Iya, benar sekali. Ya, perbedaannya itu ada pada waw setelahnya. Nah, kan ini tidak ada waw setelahnya kan? Nah, ini tidak ada waw setelahnya untuk keadaan ketiga. Nah, jadi di sini dia perbedaannya. Di sini ada waw, di sini tidak ada wawnya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi mad farqi. Baik, Bu. Baik, materi kita selanjutnya yaitu mad farqi. Nah, mad farqi artinya tadi panjang ya. Nah, sedangkan farqi artinya yaitu membedakan. Nah, farqi artinya membedakan. Sedangkan pengertiannya secara istilah yaitu mad lazim yang berfungsi membedakan antara kalimat pertanyaan dan kalimat pernyataan. Nah, mad farqi ini berhubungan dengan mad badal. Sebelumnya kita sering pelajari mengenai mad badal. Badal artinya mad pengganti. Nah, mad itu huruf mad itu ada alif, ada waw dan ya yang menggantikan hamzah sukun. Contoh dari mad badal yaitu amanu. Nah, adapun contoh mad badal ini yaitu contohnya itu imana. Kalau berhenti ya. Kalau tidak berhenti dibaca imanan. Nah, tadi pengertian mad badal itu mad pengganti. Yaitu mad pengganti yang apabila ada huruf mad itu alif, waw, ya yang menggantikan hamzah berbaris sukun. Nah, ini contohnya. Di sini ada hamzah berbaris kasroh. Jadi huruf setelahnya yaitu ada ya sukun. Kalau hamzahnya berbaris dhamma, kalau hamzahnya berbaris dhamma, maka huruf setelahnya yaitu waw sukun. Sedangkan kalau hamzahnya berbaris fathah, maka huruf setelahnya yaitu alif.
Nah, sedangkan mad farqi artinya secara istilah adalah lazim yang berfungsi membedakan antara kalimat pertanyaan dan pernyataan. Contohnya yaitu al-an al-an. Nah, contoh mad farqi yaitu Allah. Gimana tadi ya? Panjang itu alif. Nah, karena mad farqi ini dibaca panjang, panjang itu sepanjang 6 harkat atau 3 alif. Nah, dibaca seperti ini ya. Sepanjang 6 harkat atau 6 ketukan. Al-an. Contoh kedua, Allahu. Nah, jika dipanjangkan sepanjang 6 harkat, maka ia akan berubah menjadi, akan berfungsi sebagai pertanyaan. Kalau hanya dibaca pendek seperti Allah gitu, nah itu tidak akan berubah menjadi, fungsinya tidak akan menjadi pertanyaan. Baik, mungkin sekian pelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelumnya kita akhiri. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.